Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jidan Al-Fakri dari kelas 11 Farmasi Industri 2. Hari Senin tanggal 3 Mei 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian sediaan obat, tablet, dan larutan atau proses pengujian IPC atau in process control. Jadi dimulai dari yang pertama itu ada IPC granul sediaan tablet. Yang pertama itu ada pemerian. Pemerian itu bisa diuji secara organoleptis menggunakan indera manusia seperti bau, warna, rasa, dan lain-lain. Lalu lanjut yang kedua ada loss of drying atau LOD. LOD diukur dengan memanaskan sampel di bawah titik lelehnya dalam oven, dan itu semua zat menguap termasuk kandungan air dan semua pelarut. LOD adalah teknik analisis tidak spesifik menghilangkan tidak hanya air tapi seluruh pengotor mudah menguap seperti alkohol dari sampel. Pemeriksaan LOD biasanya ada pada pengeringan dengan FBD atau fluid bed dryer. Lalu metode paling populer yang digunakan adalah metode termografimetri. Termografimetri adalah teknik di mana berat sampel direkam sebagai fungsi dari temperatur sesuai dengan program dalam alat, contohnya alat halogen moisturizer analysis. Kita pindahin dulu. Nah, di sini. Lalu selanjutnya ada prinsip alat kerja. Prinsip kerja alat ini adalah ketika sampel dimasukkan ke alat, sampel akan ditimbang, kemudian radiator halogen mulai mengeringkan sampel. Dalam waktu bersamaan, timbangan yang terintegrasi secara terus-menerus mencatat berat sampel. Total kehilangan berat sampel diterjemahkan sebagai kandungan cairan, termasuk air. Ya, dari sini itu udah mulai IPC produk ruah. Jadi yang pertama itu ada kontrol bobot selama penetakan tablet. Keseragaman bobot. Ditimbang 20 tablet satu per satu dan catat. Hitung bobot rata-ratanya. Syarat, tidak boleh lebih dari 2 tablet penyimpang dari bobot rata-rata dari kolom A, dan tidak boleh 1 tablet pun yang bobot menyimpang dari harga dalam kolom B dari Farmakope Indonesia 3 halaman tahun 1979. Jadi di sini ada contohnya, jika rata-rata 20 tablet adalah 700, maka penyimpangan yang dihitung adalah simpangan A 5% dan simpangan B 10%. Karena bobot tablet lebih dari 300 mg. Jadi perhitungannya itu adalah simpangan A 700 kali 5% sama dengan 35 mg, maka untuk simpangannya adalah 700 kurangi 35 sama dengan 665, dan 700 ditambah 35 sama dengan 735. Jadi bobot tabletnya itu di antara 665 sampai dengan 735. Bobot tablet yang telah dibuat dicek satu persatu beratnya, cocokkan dengan hasil penyimpangan. Begitupun untuk simpangan B 10%. Kita lanjut ke kekerasan tablet. Satu tablet diletakkan, ini cara pengujiannya. Satu tablet diletakkan di tengah dan tegak lurus memanjang pada hardness tester. Mula-mula skala diatur pada posisi 0, kemudian skru penekan tablet diputar pelan-pelan sampai tablet pecah. Kekerasan tablet ditunjukkan dengan skala yang terlihat pada saat tablet pecah. Kekerasan tablet ditunjukkan dengan skala yang terlihat pada alat saat tablet pecah dan dinyatakan dengan satuan kilogram. Lakukan percobaan sebanyak 5 kali, hitung harga purata, bandingkan dengan range persyaratan yang ditentukan, 4-6 kg Ansel. Syarat kekerasan tablet menurut Ahmad Fudoli 2013. Tablet umum 4-8 kgf, tablet kunyah dan hipodemik 3 kgf, tablet hisap 7-14 kgf,
dan tablet lepas lambat 10-20 kgf. Kita lanjut. Nah, ini hardness testernya. Kita lanjut lagi ke kerapuhan tablet. 20 tablet dibebas debukan, ditimbang sesama dan dimasukkan ke dalam friabilator. Itu adalah alat untuk menguji kerapuhan tablet. Alat dijalankan selama 4 menit atau 100 kali putaran 25 rpm. Tablet dikeluarkan dari alat, dibebas debukan dan ditimbang. Kerapuhan tablet dihitung dari pengurangan berat tablet akibat perlakuan dibagi berat tablet awal dikalikan 100%. Dibandingkan dengan persyaratan yang ditentukan kurang dari 0,8% dan 0,5% sampai 1%. Nah, ini contoh alatnya dari friabilator ya. Yang keenam ada ketebalan tablet. 10 tablet masing-masing diukur diameter dan ketebalannya menggunakan thickness tester jangka sorong. Hitung harga purata dan bandingkan dengan persyaratan yang ditentukan. Untuk diameter 1 kali, karena satu cetakan maka diameter akan sama. Sedangkan untuk tinggi dihitung satu-satu. Diameter tablet yang baik tidak lebih dari 3 kali rata-rata tinggi tablet dan tidak kurang dari 1/3 rata-rata tinggi tablet. Nah, ini jangka sorongnya. Yang ketujuh ada kontrol waktu hancur. 6 buah tablet dimasukkan ke dalam disintegration tester. Setiap tabung diisi 1 tablet. Kemudian dimasukkan ke dalam penanas air dengan temperatur 30 derajat Celcius. Jalankan alat sampai fraksi pecahan tablet melewati ayakan yang terletak pada bagian bawah alat. Catat waktu yang diperlukan sebagai waktu hancur tablet, bandingkan dengan persyaratan yang ada. Jika jumlah tablet berkurang, maka lakukan untuk 3 tablet. Dilakukan dalam waktu 15 menit. Kita lanjut. Nah, ini contoh alatnya. Nah, kemudian sekarang IPC tentang sediaan cair. Yang pertama ada pemerian, tujuannya memeriksa kesesuaian bau, rasa, warna, sediaan dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Sama seperti tadi di awal granul tablet ya, secara organoleptis menggunakan indera perasa manusia. Prinsipnya, pemeriksaan bentuk, bau, dan rasa menggunakan panca indera. Syarat bentuk, bau, dan rasa sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam persyaratannya. pH meter syarat 5-7. Uji bobot jenis menjamin sediaan bobot jenis yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Alatnya itu ada piknometer. Syaratnya bobot jenis sediaan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Kita lanjut ke penentuan bobot jenis. Prosedurnya. Oh, ini rumusnya ya. Piknometer bersih dan kering yang telah dikalibrasi ditimbang bobotnya sebagai W1. Piknometer yang telah diisi air pada suhu 25 derajat Celcius ditimbang bobotnya sebagai W2. Piknometer yang telah diisi larutan uji atau sediaan pada suhu 25 derajat Celcius ditimbang bobotnya sebagai W3. Bobot jenis larutan uji sediaan dapat dihitung dengan rumus DT sama dengan W3 kurangi W1 dibagi W2 kurangi W1. Lanjut, uji viskositas. Tujuannya memeriksa kesesuaian viskositas dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Viskositas itu kekentalan. Viskositas itu menguji kekentalan. Alat viskometer Hoppler mengukur kecepatan bola jatuh melalui cairan dalam tabung syarat. Nilai viskositas sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Nah, ini contoh alat viskometer yang tadi, viskometer Brookfield. Prosedur pengukuran viskositas menggunakan viskometer Brookfield. 1. Caranya itu ada dipasang spindel pada gantungan spindel, diturunkan spindel demikian rupa sebagai batas tercelup ke dalam cairan sampel yang akan diukur viskositasnya. Dipasang step kontak, dinyalakan rotor sambil menekan tombol, dibiarkan spindel berputar dan melihat jarum merah pada skala. Dibaca angka yang ditunjukkan oleh jarum tersebut untuk mengukur viskositasnya.
Ya, sekarang ada uji keseragaman volume. Pengujian volume sediaan uji volume terpindahkan menurut Farmakope Indonesia edisi keempat. Gelas ukur yang dengan volume 100 ml disiapkan dalam keadaan kering dan bersih. Setelah itu sediaan dari kemasannya dituang ke dalam gelas ukur secara perlahan-lahan dan hati-hati. Sediaan ini didiamkan dahulu sekitar 30 menit sampai terbebas dari gelembung udara. Kemudian volume larutan diukur dan ditentukan secara akurat. Prosedur yang sama dilakukan terhadap setiap sediaan. Lalu ada identifikasi bahan aktif. Oh, ini tidak ya kalau nggak salah. Kalau di lab farmasi sekarang karena belum ada alatnya. Tujuannya jadi secara kualitatif memastikan bahwa bahan aktif yang ada dalam sediaan sirup benar-benar zat aktif yang diinginkan. Metode sesuai dengan yang tertera pada monografi sediaan dengan kandungan zat aktif tertentu pada Farmakope Indonesia. Nah, jadi sekian dulu yang bisa saya jelaskan hari ini. Terima kasih kepada Bu Wawat dan juga Pak Dadang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.